selamat hari Minggu adik-adik semua ya. Nah, sebelum kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau melihat dulu tugas adik-adik ya minggu lalu. Ayo kita lihat. Salam sama kakak. Papa, aku sayang kakak. Papa, menyayangi kakak. Aku menyayangi Ito, Kandis, Jaden. Yeay, selamat hari Minggu. Yeay. Saya mengasihi kakak. Saya mengasihi adik. Terima kasih. Adik-adik, kita mau mungkin sekarang kayaknya pengennya adik-adik bangkit berdiri deh. Coba mana adik-adiknya bangkit berdiri. Kita mau coba sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Ya. Kami tepuk tangan ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Menghadap Tuhan dan hendak
Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita melanjutin lagi ibadah kita, yaitu untuk bernyanyi memuji nama Tuhan, sepertinya kita harus tes semangat adik-adik ya. Kan ada nih, anak sekolah minggu, joy, 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 sukacita, sukacita, hu, hu, hu. Nah itu adik-adik harus semangat ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, joy, 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 sukacita, sukacita, hu, hu, hu. Kayaknya kurang semangat nih Kak. Kurang semangat. Oke, kita tepuk sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ya kita coba Kak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sekarang kita akan menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan juga siapkan Alkitabnya ya. Kita akan menyanyikan lagu Firman Pelita bagi kami. Terang baginya
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi di firman ibadah sekolah minggu online HKI Kalisari. Nah, sebelum kita mau mulai dengar firman, adik-adik semuanya pasti sudah mandi semua kan? Udah wangi, udah segar, udah bersih, udah sarapan, dan jangan ada yang jajan lagi ya. Kalau sudah mulai ibadah, adik-adik duduk rapi di depan HP atau laptop atau televisinya. Sebelum mulai dengar firman, tentunya kita mau berdoa dulu. Adik-adik di rumah lipat tangannya ya. Ikutin nyanyian kita yang biasa kalau mau tutup mata, kalau mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKI Kalisari Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman, kiranya Engkau mau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan bisa memahaminya Tuhan Yesus. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang membawa firman, supaya apa yang diucapkan kakak guru sekolah minggu adik-adik bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca kelas 1 dan 2 ya, biasanya sudah bisa membaca. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru. Untuk adik-adik kelas balita, duduk yang rapi, lipat tangannya, dengarkan kakak baca firman-nya. Firman kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Oke, adik-adik sudah ketemu? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10. Kakak bacakan dari rumah, nanti adik-adik juga baca bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Judulnya, Kasih dan Damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik kelas kecil, tema kita minggu ini adalah saling memberkati. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang punya kakak, abang, adik, atau bahkan sepupu? Ayo siapa? Pasti semuanya punya ya. Ada yang punya kakak, ada yang punya abang, ada yang punya adik, ada yang punya sepupu. Nah, siapa di sini yang abang atau kakaknya atau adiknya suka jahil sama adik-adik? Ayo. Atau jangan-jangan adik-adik nih yang suka jahil sama kakaknya, sama abangnya, atau sama adiknya. Nah, firman kita hari ini mengajarkan kita supaya saling bisa menjadi berkat. Maksudnya gimana sih Kak? Caranya kayak gimana? Nah, tadi kan kakak tanya siapa di sini yang suka dijahili atau suka menjahili teman, saudara, atau orang-orang terdekat kita. Nah, kalau adik-adik dijahilin, adik-adik sebel nggak? Pasti sebel kan? Dan bahkan kalau misalnya lagi dijahilin, adik-adik bisa berantem. Kalau udah berantem gitu bisa nggak jadi berkat? Tentunya tidak bisa ya, malah bikin orang tua kita kadang-kadang sebel. Nih berantem mulu nih adik kakak nih. Tahu nih mah, si kakak nih jahil, adiknya nih jahil. Ntar kayak gitu malah jadi berantem, ya kan? Siapa di sini nih? Misalnya abangnya lagi belajar, pensilnya diambil, abangnya kesel. Ih ngapain sih ngambil-ngambil? Atau siapa di sini yang adiknya lagi makan, terus lauknya dicomot-comot. Ih aku ambil lah. Adiknya marah deh. Jangan ambil makanan aku.
aku. Ayo siapa? Nah, kalau udah kayak gitu pasti kan saudara kita sebel sama kita kan. Kalau udah sebel, saudara kita bakal sayang nggak? Pasti bakal males sayang sama kita. Tapi sebaliknya, kalau kita jadi anak baik, anak penurut, anak yang sayang sama saudara, pasti saudara-saudara kita juga bakal sayang sama kita. Terus bagaimana Kak kalau misalnya, Kak, tapi aku lebih sering dijailin sama kakakku, sama abang aku. Kalau aku mau baik-baik, ya udah deh, karena aku udah kesel, aku bales aja. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti firman yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Bagaimana kalau kita lagi dijailin, supaya kita nggak kesel tuh gimana? Ya udah, kalau habis dijailin nih misalnya nih, habis dicubit misalnya, adik-adik jangan balas. Loh Kak, tapi kan sakit. Lah, tapi kan kita anak Tuhan. Kalau kita dicubit nih misalnya, kamu bilang sama orang yang cubit atau orang yang jailin kamu, jangan cubit aku dong, itu kan sakit. Kalau kamu dicubit sakit kan, makanya jangan suka cubit. Tapi adik-adik jangan membalas. Kalau adik-adik tidak membalas, nanti teman kita yang mencubit atau abang atau kakak yang mencubit pasti bakal sadar, wah kok adik aku cubit nggak marah ya, baik banget dia. Yaudah deh, aku nggak mau jailin dia lagi soalnya dia baik banget. Kalau aku jailin dia nggak bales, kasihan dia, aku jailin terus. Nanti yang terjadi bakal seperti itu. Akhirnya gimana? Kita semua, abang dan adik, bisa hidup dengan rukun. Kalau adik-adik dijailin, ingat, jangan membalas. Kalau adik kita lagi rese, kalau kita punya adik nih misalnya, adik kita lagi jahil sama kita cukup bilang, Dek, jangan jahil ya, kakak lagi main. Atau abang lagi belajar, jangan jahil ya. Tinggal bilang seperti itu, adik kita pasti mengerti. Nah, kalau kita dengan abang dan adik kita sudah akur, siapa yang senang? Ayo, pasti mama papa di rumah kan? Dan juga Tuhan Yesus di surga, pasti senang. Wah, anak-anakku rukun semua ya, aku senang melihatnya. Oke, aku akan memberikan berkat buat kalian semua karena kalian hidup rukun dan penuh damai. Nah, adik-adik di rumah juga pasti mau kan mendapatkan berkat banyak dari Tuhan. Nah, dengan kita hidup rukun, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi, dengan saudara kita, abang, kakak, adik, bahkan sepupu, Tuhan Yesus akan memberikan berkat kepada kita dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Nah, kita berbuat baik juga nggak hanya sama teman, abang, kakak, adik, dan sepupu ya, tapi juga sama mama, papa tentunya, orang yang lebih tua dari kita. Siapa di sini kalau misalnya mamanya lagi ngepel, terus adik-adik pakai sendal masuk ke rumah, mama pasti marah kan? Aduh, habis dipel juga kotor lagi. Kalau mama lagi membersihkan rumah, adik-adik cukup diam di tempat. Nanti kalau mama sudah selesai beberes, baru deh main lagi sama mama dan papa supaya mama papanya tidak kesal. Kalau adik-adik sudah jadi anak baik, pasti mama papa bakal bangga. Wah, anakku baik sekali ya. Mama lagi ngepel, dia tidak kemana-mana, duduk rapi. Pasti mama bakal senang dan makin sayang deh sama kita. Begitu juga sama Tuhan Yesus di surga. Jadi adik-adik, firman kita mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan menyayangi saudara-saudara kita. Supaya kita bisa menjadi berkat dan saling memberkati. Oke, firman kita hari ini selesai, yaitu tentang saling menyayangi dan saling memberkati. Tidak boleh jahil sama saudara dan teman. Nah, tentunya sehabis dengar firman, kakak mau memberikan tugas untuk adik-adik kelas kecil. Tugasnya apa ya kak? Kakak mau adik-adik di rumah yang pintar-pintar membuat prakarya kertas. Nah, contohnya kayak gini nih, kakak punya namanya tuh prakarya wajahku dan saudara-saudaraku. Contohnya kayak gini, kakak punya kreasi kertas yang berisi wajah kakak. Hah? Masa sih? Seperti ini bentuknya. Tada! Nah, ini ceritanya wajah kakak. Udah ada bentuknya nih, ini ceritanya poninya.
Terus ada matanya, ada hidungnya, dan ada mulutnya. Bahagia ya. Warna pink, kakak pilih warna pink. Nah, ini terbuat dari kertas origami. Nah, ada juga wajah saudara kakak. Tada! Ada 2. Nah, banyak ya. Ada juga wajah teman kakak. Tada! Nah, tugas kita hari ini adalah adik-adik membuat prakarya seperti ini. Nanti kakak akan memberikan tutorial cara bikin kreasi wajah menggunakan kertas origami. Nah, adik-adik membuatnya berapa buah, Kak? Adik-adik buatnya sesuai dengan saudara atau saudari adik-adik yang miliki. Misalnya adik-adik 3 bersaudara, punya abang dan kakak, adik-adik bikin 3. Atau misalnya adik-adik punya sepupu nih, misalnya aku dan sepupuku, bikin di situ sepupunya. Mau sebanyak-banyaknya boleh. Jangan. Kalau sudah seperti ini, kita tempel di kertas yang besar seperti ini. Nah, ini kan pakai kertas origami yang kecil ini. Kalau adik-adik nggak punya kertas origami, adik-adik boleh pakai kertas biasa, tapi ukurannya harus sama ya, 16 cm kali 16 cm. Tapi lebih mudah pakai kertas origami. Nanti ini nanti akan kakak berikan tutorialnya, yaitu seperti ini. Oke adik-adik, siapkan kertas origaminya. Kalau sudah, adik-adik lipat ke samping gini, terus digaris. Nah, kalau sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, lipat atasnya menjadi setengah segitiga mengikuti garis tengah. Nih kayak gini. Sebelahnya juga. Nah, kalau sudah, jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini. Kalau sudah, kita balik. Set. Sudah balik. Adik-adik lipat bagian sebelah sini dan sebelah sini ke tengah, ngikutin garis ini. Jadi seperti ini. Kan di tengah-tengah ada garisnya. Adik-adik lipat ke tengahnya. Ini nih, ada tengah garisnya. Sebelahnya juga ya. Yang sama ya lipatnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini. Nih, kalau sudah jadi seperti ini, segitiga yang atas dilipat ke bawah, mengikuti garisnya. Dilipat seperti ini, jadinya kayak gini. Nah, kalau sudah, yang bawah dilipat juga sampai garis di sini. Dilipat sampai sini ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudut-sudutnya adik-adik lipat ke samping untuk membentuk wajah yang akan kita gambar. Nah, nih udah kelipat kayak gini, kita balik deh. Set. Nah, jadinya kayak gini. Kalau sudah, kita bikin poninya. Bikin poninya, ini kan ada 2 lipatan di sini. Tinggal kita lipat aja sedikit adik-adik. Lipat ke sini sedikit, lipat ke sini sedikit. Nah, kayak gini. Udah jadi deh. Tinggal adik-adik bikin mata, hidung, dan wajahnya. Tunggu ya. Ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik tinggal gambar mata. Ada 2 ya. Kakak gambarnya pakai pensil warna. Adik-adik boleh pakai pulpen, pensil biasa juga boleh. Terus kakak mau bikin bulu matanya. Berarti dia perempuan. Alisnya boleh dibikin. Hidung. Dan jangan lupa wajah bahagianya. Wah, jadi deh kreasi wajah dari kertas origami. Kalau sudah, adik-adik bikin sebanyak jumlah saudara yang adik-adik mau bikin ya. Terserah adik-adik mau berapa. Jadi deh. Nah, kalau kreasi wajahnya sudah jadi, adik-adik misalnya ada yang bikin 3 wajah atau 2 wajah atau ada yang 5 atau 10 wajah, nggak apa-apa.
Nah, adik-adik tempel di kertas kosong. Kakak punya kertasnya warna biru. Adik-adik boleh warna putih, boleh kertas karton warna apa saja boleh. Terus tempel wajahnya itu pakai double tip atau solasi di kertas kosong tadi dan dikasih nama. Nih, seperti ini. Kakak seperti ini. Nah, ini kan ada nama, ada namanya Ana, Budi, dan Ani. Kakak kasih nama nih, misalnya di sini wajah adik-adik nih. Tulis dong namaku nih, nama adik-adik siapa? Ini misalnya abang adik-adik, ini kakaknya. Tulis nama kakaknya dan abangnya. Atau misalnya nama sepupuku di sini, nama sepupu. Nah, tulis nama saudara, abang, kakak atau adik yang ada adik punya di rumah. Tulis nih sesuai dengan nama masing-masing. Terus di bawahnya ditulis lagi nih, kami mau saling menjadi berkat. Kami mau saling menjadi berkat di bawahnya. Kalau sudah, tempel deh di tempat adik-adik biasa lihat, bisa di lemari, bisa di tembok, bisa di pintu. Jadi prakarya ini mengingatkan kita bahwa kita dan saudara-saudara kita harus saling berbuat baik dan bisa menjadi berkat. Gampang kan dan lucu. Adik-adik boleh pakai warna apa saja, bebas sesuai dengan kesukaan adik-adik. Nah, adik-adik juga pasti kalau misalnya adik-adik bikin gambar wajah saudara adik-adik, terus ditulis namanya, pasti abang-abang dan kakak-kakak adik-adik dan saudara adik-adik pasti senang. Ih, ada muka aku di situ, lucu banget sih. Gitu deh. Nah, gampang kan? Untuk adik-adik kelas balita bisa dibantu oleh mama papa atau kakak di rumah. Untuk yang sudah bisa bikin sendiri, pintar sekali. Jangan lupa PR-nya difoto sama adik-adik ya. Jadi adik-adik gini fotonya. Dan jangan lupa namanya kelihatan, jadi kakak bisa lihat siapa sih saudara adik-adik yang adik-adik kasih itu. Oke? Nah, firman kita sudah selesai hari ini. Semoga adik-adik bisa selalu ingat ya untuk terus saling mengasihi saudara-saudara kita. Sebelum kita mengakhiri firman hari ini, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kita mau doa penutup. Semuanya sikapnya yang baik ya, jangan ada yang lari-larian lagi. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi dan berbuat baik kepada saudara-saudara kami, Tuhan Yesus. Izinkan kami untuk bisa saling memberkati bagi saudara-saudara kami, sehingga bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kami, Tuhan Yesus. Inilah doa kami, kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami ini, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ayo, siapa tadi adik-adik yang tidak menyimak firman Tuhan? Coba tunjukin tangannya. Wah, sepertinya kayaknya iya, kayaknya nggak ada. Tapi tema kita hari ini apa sih, Kak? Tema kita hari ini kan memberkati sesama, Kak. Jadi memberkati sesama itu kita harus baik ke teman-teman kita, ke papa kita, mama, kakak, abang, adik. Kita harus ngapain ya, Kak, untuk memberkati sesama? Kalau misalnya ngolong-ngolong, kakak Nadia jelek. Enggak lah, Kak, itu salah, Kak. Kita harus baik sama sesama kita dengan cara menghormati. Ya, betul. Terus kita juga nggak boleh ngolok-ngolok, kita nggak boleh jahilin teman-teman kita. Wah, iya benar tuh. Kalau gitu sekarang kita mau merespon firman Tuhan, lagu apa nih, Kak? Kita akan nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Ayo, Bang. Sayang semua.
sekarang kita mau bersatu dalam doa, kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini ya Bapa, sehingga Engkau boleh menibakan kami ya Bapa di penghujung acara ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan kakak sekolah minggu kami ya Bapa. Bapa, kiranya kami boleh mengerti firman-Mu ya Bapa, dan kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa. Engkau yang berkati teman kami ya Bapa, supaya mereka Engkau yang berikan kesembuhan ya Bapa, agar kiranya ya Bapa kami boleh beribadah bersama-sama melalui online ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bumi kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang sembuhkan ya Bapa bumi kami ya Bapa, dunia ini ya Bapa dari COVID ya Bapa. Engkau yang sembuhkan semuanya ya Bapa, agar kami boleh beraktivitas seperti sedia dulu kala ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pendidikan kami ya Bapa. Engkau yang berkati kami satu persatu ya Bapa, agar kiranya ya Bapa kami boleh menjadi garam dan terang dunia Bapa untuk sekolah kami ya Bapa, untuk masa depan kami juga ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau mohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, layakkanlah kami menjadi anak-Mu ya Bapa. Bapa, inilah segala doa dan permohonan kami ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadahnya, kita mau kumpulin persembahan dulu nih. Adik-adik bisa siapin persembahannya, nanti dititip ke mama papa dan akan disampaikan ke gereja. Dan karena itu kita akan nyanyikan lagu persembahan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.